Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Torik bin Ziyad, hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran IPS tema 9. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kalau teman-teman dalam keadaan sehat. Baiklah, disimak ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 9 subtema 1. Teman-teman silahkan buka buku pena 5D halaman 98, 102, dan 103. Baiklah, silahkan dibuka ya. Materi kita hari ini adalah tentang menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Nah, teman-teman, silahkan dibuka halaman 98. Teman-teman tahu tidak apa itu garis lintang dan garis bujur suatu daerah? Oke, akan Bu Siska jelaskan ya. Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Pengertiannya, garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Coba teman-teman buka buku pena halaman 98. Nah, garis lintang dan garis bujur memiliki fungsi yang berbeda. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sedangkan garis bujur berfungsi sebagai untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Nah, letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Tahukah teman-teman, untuk membagi wilayah dunia menjadi bagian utara dan selatan, maka ditentukanlah sebuah garis yang tepat berada di tengah, yaitu garis khatulistiwa. Nah, teman-teman, kita beruntung karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, teman-teman, Indonesia ternyata hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti inilah yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang terdapat di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Nah, kenampakan alam terbagi 2, yaitu wilayah perairan dan wilayah daratan. Baiklah, kita masuk ke wilayah perairan. Wilayah perairan terdiri atas kenampakan alamnya terdiri dari laut, sungai, dan danau. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut yang sempit antara 2 pulau yang disebut selat. Misalnya Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Laut juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua ada sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu ke hilir. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian dan pertambakan serta sarana olahraga air. Dan yang terakhir adalah danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan, yang disebut danau vulkanik. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga atau budidaya ikan air tawar. Nah, sedangkan di Bengkulu teman-teman pasti pernah melihat Danau Dendam tak sudah kan? Atau Danau Mas yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, selanjutnya ada wilayah daratan yang terdiri atas dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sekarang kita akan jelaskan tentang dataran tinggi. Dari gambar yang teman-teman amati, dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan atau tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Nah, untuk di Provinsi Bengkulu, dataran tinggi berada biasanya di daerah Rejang Lebong, Curup, Kepahyang, karena di sana terdapat perkebunan teh yang hanya tumbuh di dataran tinggi. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Selanjutnya ada pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan yang berupa pasir. Akan tetapi ada juga pantai berupa tebing terjal dan curam. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya terletak dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, permukiman nelayan atau pelabuhan. Nah, kalau pantai di daerah Provinsi Bengkulu yang terkenal adalah Pantai Panjang. Nah, teman-teman, itulah kenampakan alam yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Sampai berjumpa di materi kita selanjutnya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.